Semoga jadi Syawal yang baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai dan diterima, kita kembali ke ahli surga lagi. Maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf sekali lagi. Dari awal sholat itu sunat. Kita arah percaya tak baturi sholat itu. Mau aku nganti saya biasa sholat itu. Mula biasa dengan disani sholat itu. Kita biasa. Artinya bukan apa-apa ya, mbok ya agama itu tidak usah dikere. Kalau nak sunat tetap nopo sunat. Untuk kalau ada dua orang atau sholat subuh, nak itu sholat. Penak. Paham? Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak. Mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Terus saya bilang, kenapa? Dia pakaiannya tidak islami. Oke, dia tidak pakaian islami itu nyata. Tapi dia ke masjid itu islami. Tetap sholat itu islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi? Boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andeka sunnati faman rohiba an sunnati falaysa min. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk, tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau enggak payu rabi ya enggak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara 'abdan shalihan wa wasafa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wa sayyidahu wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh, dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Ning desa itu wong ra salat telat. Dengar ada warung ayamnya tiren nggak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia rasolat itu lebih dari haram. Tapi tetap nggak mau makan ayam tiren. Nggak sholat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedus bukan melkeng babi, karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang paling enggak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftori wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak, sekedar ketemu makanan tuh senang sekali. Nah, di sini kata tadi Pak Quraisy cerita, sekedar menghormati makanan tuh ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. itu ada orang terlalu fanatik kebaikan, datang ke Abdul Hasan Asy'adzali gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abdul Hasan Asy'adzali? Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh, jadi
sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan fardun, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik. Karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti, itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedzaliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, resikonya besar. Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo dibalik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang nopo. Dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri, cara kene kan yes biasa urip wah. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki. Piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sirati dua ape metu opo. Sirati opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ora kelar apa metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhune mulai cilik suhune. Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud. Mau baru kae wujud sajan to kita kasus akeh, masalah akeh. Iku nyekseni kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih didik miliatan, kowe dhuwitmu 5.000 delikno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti, kok jenengan kuwasa tenan, kok wonten tiyang gadah harta wadah. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Oh, wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen, kok ngerti maslahate kula ra ndek dhuwit. Alhamdulillah, kowe iku hebat kena ngono wali tenan. Oh, tak daftar wali kena kelakuan ngono. Tapi aku gak yakin aku yang ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete, kadang melarat mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora ndek dhuwit wong ya ndek dhuwit, kok ora ora salah iku sapa? Mungkin nak iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditegir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Wong nak para pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wae izin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukupe arif, ngalap cukup bimasiati lan kersane Allah. Wong nak para pangeran tenan, lopar lapor donga-donga iku izin. Pangeran ra melok utang lapor utange, pangeran ra melok di hajat lapor napa? Hajat iku izin. Perkarane ngalap cukup be masih ai pangeran. Fakih fala yastahi, fakih famu khali kaya apa la yastahi ora izin.
sapa al arif ayyar fa'aha yen to nglaporno sapa arif ing hajat ila khaliqatihi maring makhluke Allah. Dadi wong sing parek pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae ben apa meneh lapor ning apa makhluk. Konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini enggak suka jenengan Imam Syafi'i, karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau enggak suka saya berarti enggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Hingga dikatakan wasta'inu bisobri washolat. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat.